Pernahkah kalian merasa menjadi orang paling bodoh di dunia? Kalian punya ladang emas. Kalian yang jaga siang malam. Tapi setiap orang yang lewat boleh ambil emasnya gratis. Dan kalian cuma dapat debunya saja. Itulah nasib Indonesia di Selat Malaka selama puluhan tahun. Selat Malaka adalah leher perdagangan dunia. 100.000 kapal lewat di sana tiap tahun. 25% barang dunia melintas di depan mata kita. Tapi tebak, siapa yang kaya raya? Tetangga kita? Sementara kita kuma jadi satpam gratis yang sibuk patroli pakai uang pajak rakyat. Tapi tidak dapat sepeser pun dari kapal raksasa itu. Tapi, per April tahun 2026 ini, suasana di Kementerian Keuangan berubah total. Menteri Keuangan kita yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, baru saja melemparkan sebuah pemikiran yang bikin kuping pemimpin dunia merah. Beliau bilang, kenapa kita tidak pajaki saja kapal yang lewat? Ini bukan sekadar curhatan. Ini adalah visi dari orang yang memegang kunci brankas negara. Singapura mulai gemetar. Amerika mulai bertanya-tanya. Dan rakyat Indonesia mulai berharap. Benarkah ini akhir dari era satpam gratis? Hari ini, di dunia boleh tahu, kita akan bedah habis strategi berani Menkeu Purbaya. Apakah ini langkah jenius menuju kedaulatan? Atau justru memicu perang diplomatik yang mengerikan? Simak sampai habis, karena ini menyangkut masa depan dompet kalian. Bayangkan, Selat Malaka itu panjangnya hampir 900 km. Indonesia memegang bagian terbesarnya. Setiap kali kapal tanker raksasa lewat, mereka butuh pengawalan navigasi, mereka butuh keamanan dari bajak laut, dan mereka meninggalkan risiko tumpahan minyak yang bisa menghancurkan ekosistem nelayan kita di Riau dan Sumatera Utara. Biaya patroli TNI AL dan Bakamla itu triliunan rupiah per tahun. Dan itu diambil dari mana? Dari pajak kalian. Pajak penghasilan, pajak motor, pajak barang mewah. Kita membiayai keamanan kapal asing pakai uang rakyat sendiri. Ini yang disebut Menkeu Purbaya sebagai ketidakadilan yang harus diakhiri. Selama ini kita berlindung di balik aturan UNCLO 1982 yang bilang pelayaran internasional itu harus bebas biaya. Tapi Menkeu Purbaya melihat celah yang cerdas. Oke, lewatnya gratis, tapi jasa keamanannya tidak. Ini adalah perubahan paradigma dari negara penjaga menjadi negara pengelola. Kenapa Menkeu Purbaya berani bicara begini sekarang? Karena posisi APBN 2026, kita butuh suntikan energi baru. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan utang luar negeri atau memeras pajak dari dalam negeri yang daya belinya sedang lesu. Purbaya ingin mengincar PNBP penerimaan negara bukan pajak dari sektor maritim. Jika satu kapal kontainer raksasa ditarik biaya security dan navigation fee sebesar $500 sampai $1.000. Hitung saja, 100.000 kapal dikali $1.000. Itu adalah 100 juta dolar. Atau sekitar 1,5 triliun rupiah per tahun hanya dari biaya lewat. Itu angka minimal. Jika Indonesia juga mewajibkan kapal-kapal itu melakukan transshipment atau pengisian bahan bakar di pelabuhan kita, bukan semuanya di Singapura angkanya, bisa melonjak jadi ratusan triliun rupiah. Inilah yang bikin Singapura ketakutan. Singapura tidak punya sumber daya alam. Mereka cuma punya posisi. Jika Purbaya berhasil merebut kendali ekonomi di Selat Malaka, maka dominasi finansial Singapura akan runtuh dalam semalam. Menkeu Purbaya tahu ini akan memicu kemarahan global. China akan protes karena jalur suplainya mahal. Amerika akan protes atas nama kebebasan laut. Tapi di tahun 2026 ini, di bawah kepemimpinan baru, Indonesia sedang menunjukkan taji. Kalau kalian mau aman lewat rumah kami, berkontribusilah untuk biaya keamanannya. Namun, kita harus objektif. Langkah Menkeu Purbaya ini seperti bermain api di atas tangki bensin. Jika salah langkah, kita bisa dikucilkan secara ekonomi. Tapi, bukankah setiap perubahan besar butuh keberanian? Keinginan Menkeu Purbaya ini adalah jawaban atas keresahan kelas menengah Indonesia. Kita lelah mendengar berita pajak naik, BBM naik, sementara kekayaan alam dan posisi strategis kita dinikmati orang asing secara cuma-cuma. Video ini bukan cuma soal kebijakan menteri, tapi soal harga diri sebuah bangsa kepulauan. Jika Purbaya sukses mengeksekusi visi ini, maka periode jabatannya sebagai Menteri Keuangan akan dicatat dalam sejarah sebagai titik balik Indonesia menjadi negara maju. Kita tidak lagi menjadi bangsa tempe yang cuma bisa jadi penonton di pinggir jalan tol laut sendiri. Pertanyaannya, apakah birokrasi kita siap
Apakah TNI AL kita siap jika ada tekanan militer? Dan yang paling penting, apakah kita sebagai rakyat akan berdiri di belakang kebijakan berani ini? Jadi, menurut kalian, apakah ide gila Menkeu Purbaya ini adalah langkah paling jenius di abad ini? Atau justru sebuah blunder yang akan menyulitkan kita di mata internasional? Coba tulis di kolom komentar. Setuju kalau kalian dukung Indonesia pajaki kapal asing di Selat Malaka? Atau tulis berisiko? Kalau menurut kalian, kita harus pikir 2 kali. Saya ingin lihat seberapa besar dukungan rakyat Indonesia untuk kedaulatan laut kita. Jangan lupa klik subscribe di channel. Boleh tahu agar kalian tidak ketinggalan perkembangan terbaru soal kebijakan Menkeu Purbaya. Ingat, 1 share dari kalian bisa membuka mata ribuan orang Indonesia lainnya tentang betapa kayanya negara kita jika dikelola dengan nyali. Saya Rian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di analisis geopolitik selanjutnya.